Selamat berjumpa kembali di pelajaran PKWU. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pada pertemuan ini juga kita akan membahas tentang hak kekayaan industri dan juga dasar-dasar hukum yang mendasari tentang HAKI. Hak kekayaan industri atau Industrial Property Right adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri meliputi A. Hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Selama waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. B. Hak merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Ini adalah pengertian menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin ke pihak lain untuk menggunakannya. C. Hak varietas tanaman atau biasa disingkat dengan PVT. PVT atau hak pemulihan tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan, mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan pengembangbiakan, dan material yang dipanen, contohnya bunga potong, buah, potongan daun, dan lain-lain, dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena 1. Pewarisan, 2. Hibah, 3. Wasiat, 4. Perjanjian dalam bentuk akta notaris, dan 5. Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. D. Rahasia dagang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi 1. Metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Adapun yang dimasukkan dalam informasi teknologi adalah sebagai berikut. 1. Informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi. 2. Informasi tentang produksi atau proses. 3. Informasi mengenai kontrol mutu.
E. Desain industri. Desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari kreasi, bentuk, konfigurasi, komposisi garis warna, semuanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. F. Desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu. Dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Kriteria desain tata letak sirkuit terpadu yang mendapat perlindungan meliputi hak desain letak tata sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal. 2. Desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu dibuat tidak merupakan suatu yang umum bagi para pendesain. 3. Desain industri harus terdaftar pada Ditjen Kaki untuk memperoleh perlindungan. Ini adalah contoh hak dalam satu produk. Ini adalah merek sebagai simbol dagang. Kemudian gambar dari keseluruhan tampilan layar adalah hak cipta program komputer yang dipakai pada pocket atau PC. Kemudian kita bisa lihat desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu di sini adalah IC pada rangkaian elektronik di dalam pocket PC. Kemudian paten. Penemuan teknologi berupa komputer dalam ukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku. Berikutnya adalah desain industri. Desain penampilan pocket atau desain penampilan luar dari pocket PC. Jadi kalau kita simpulkan bahwa dalam satu produk itu bisa terdapat beberapa desain atau beberapa bentuk dari hak kekayaan intelektual yang bisa dipatenkan. Contoh berikutnya, di sini dalam satu produk ada 4 hak kekayaan intelektual. Ada hak paten, merek, desain, dan rahasia dagang. Rahasia dagang kaitan dengan komposisi dari bahan yang digunakan, desain misalnya pada botolnya, merek kita bisa lihat bentuk-bentuk merek, kemudian hak patennya. Indikasi geografi.
Indikasi geografi merupakan tanda yang menunjukkan asal-muasal suatu barang. Hal ini dilihat dari faktor geografis seperti faktor alam dan faktor manusia yang memberikan ciri kualitas tertentu. Dasar hukum haki di Indonesia dapat ditemukan dalam 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Keenam, Undang-Undang Nomor 31 tentang tahun 2000 tentang Desain Industri. Kemudian kita juga bisa lihat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kita lanjutkan. Suatu karya yang dapat dipatenkan harus memenuhi beberapa persyaratan secara substansif, yaitu sebagai berikut. 1. Bersifat baru. Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan di media apapun. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal. 2. Bersifat inventif. Prinsip memperoleh hak haki bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual, hanya diberikan pada penemu yang memiliki person skill in the art atau kemampuan dalam seni. 3. Bersifat aplikatif. Maksud aplikatif, hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki 2 syarat, konsisten dan tidak mudah berubah-ubah. Jadi karya intelektual syaratnya harus konsisten dan tidak mudah berubah-ubah. Demikian untuk materi haki pada bagian yang kedua. Terima kasih dan selamat belajar.